Penyelenggara pemilu bisa-bisa kewalahan jika pilkada jadi dimajukan. Belum lagi Bawaslu khawatir soal netralitas ASN jika pilkada dipercepat. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak gentar sebab menilai akan ada potensi kekosongan pemimpin di sejumlah daerah. Wacana itu muncul di saat anak dan menantu Joko Widodo digadang-gadang akan maju dalam pilkada mendatang. Pelantikan Presiden pengganti Joko Widodo akan berlangsung pada bulan Oktober 2024. Sedangkan pilkada sedianya akan dilaksanakan pada November 2024. Namun kalau pilkada benar-benar dipercepat jadi bulan September, artinya Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden sebelum digantikan dengan presiden baru di bulan Oktober. Apakah ini jalan untuk memuluskan kekuasaan dinasti politik Joko Widodo? Jadi kalau pilkadanya di bulan November, artinya Pak Jokowi sudah selesai, sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Nah, di situ tidak punya tangan kekuasaan, tidak punya power yang kuat untuk bisa memenangkan ya anak menantunya untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu ya pilihannya tidak lain dan tidak bukan untuk bisa memajukan pilkada di bulan September, yaitu sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatannya. Karena kalau masih jadi presiden, masih punya kekuasaan, ya masih bisa melakukan intervensi untuk pemenangan ya terkait dengan anak dan menantunya itu. Meski begitu di hadapan parlemen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersikukuh pilkada perlu dipercepat agar tidak terjadi potensi kekosongan pemimpin. Kalau kita mau ingin agar PJ-nya 545 daerah kita hindari terjadi PJ yang masif pada 1 Januari 2025, maka pilkadanya kalau kita majukan kira-kira selang 2-3 bulan. Oktober itu kan ada pelantikan presiden ya. Terbaiknya adalah September. Itu saran kami. Kalau pilkada dipercepat artinya akan ada banyak hajatan politik yang berdekatan waktunya. Mulai dari pemilu legislatif dan presiden pada Februari 2024, lalu penetapan hasil pemilu Maret 2024, dan ini belum termasuk jika ada sengketa pileg, serta pilpres putaran kedua pada Juni 2024. Penyelenggara pemilu pun dinilai bisa kewalahan. Saya tidak memiliki keyakinan anggota KPU yang sekarang ini memiliki kecakapan untuk mengelola dua pemilu sekaligus dalam irisan waktu yang bersamaan gitu. Ya, jadi di pilpresnya kita mungkin masih ada sengketa, di pilegnya juga begitu, mereka harus menghadapi itu. Lalu saat yang bersamaan tahapan pilkada terjadi. Dan itu kan krusial tuh awal-awal pendaftaran itu. Bawaslu menilai jika pilkada dipercepat akan timbul masalah netralitas aparatur sipil negara. Data Bawaslu menunjukkan netralitas ASN semakin rawan ketika pilkada. Itu pilkada dimajukan, maka tingkat kerawanan netralitas ASN menjadi kewaspadaan Bawaslu. Ya, implikasinya apa? Ya orang kan bisa, kalau orang mau menang itu dia bisa melakukan apa saja, dan itu sah sepanjang tidak bertentangan atau melanggar dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengubah jadwal pilkada, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang harus memenuhi unsur mendesak dan darurat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.